Enggak, tapi Eh, aku YouTuber lah. saya bukan YouTuber, konten kreator. Kreator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'una Qur'aniyah, 40 hadis seputar Al-Qur'an. Insyaallah malam hari ini mulai masuk pada bab keutamaan membaca Al-Qur'an di setiap salat-salat kita. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi thalatha khalfat idhamin siman. Qulna na'am. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahli, apakah kalian suka jika kalian kembali kepada keluarganya, ayyajida fihi thalatha khalfat idhamin siman, ketika pulang ke rumah didapati di rumahnya itu ada 3 ekor unta yang sedang hamil, ataupun didapati 3 ekor unta yang berbadan besar. Maka para sahabat mengatakan, "Na'am, tentu ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, qala fathalathu ayatin yaqra'uhunna ahadukum fi salatihi khairun lahu min salathi khalfatin idhamin siman. Nah, kata Rasulullah, maka 3 ayat yang kalian baca di salat-salat kalian, khairun lahu, itu jauh lebih baik dibandingkan 3 pembendaharaan dari 3 ekor unta tadi. Kalau bahasa kitanya, maukah, apa kalian suka jika kalian pulang ke rumah didapati di rumah terdapat 3 motor baru di rumah-rumah kalian? Tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, maka 3 ayat yang kalian baca di salat-salat kalian itu jauh lebih baik dibandingkan pemendaraan 3 ekor unta tadi, dibandingkan 3 motor baru lah kalau sekarang. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan cuma 3 ayat? Ada yang tahu? Kenapa nggak 1 ayat sih gitu? Kenapa nggak 1 ayat? Kenapa nggak 2 ayat? Ataupun kenapa nggak 10 ayat? Kok cuma 3 ayat? Wallahu a'lam. Yang lainnya? Apa salah juga? Ya, Rasulullah bilang, maka 3 ayat yang kalian baca di sholat-sholat kalian itu jauh lebih baik dibandingkan 3 ekor unta yang ada di rumah. Kenapa Rasulullah nyebutnya 3 ayat? Enggak kenapa 5 ayat, 4 ayat, 10 ayat gitu. Surat yang paling sedikit surat Asr. Betul, karena surat yang paling pendek itu terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi kata Rasulullah, 3 ayat yang kita baca di sholat itu khairun, jauh lebih baik dibandingkan 3 ekor unta yang berbadan besar. Dan kalau kita sholat lebih dari 3 ayat lah, surat Al-Fatihahnya saja sudah 7 ayat gitu. Dikali 4 rakaat, dikali 2 rakaat, dikali 3 rakaat, ditambah surat-surat pendek yang lainnya. Kalaulah 3 ayat saja pahalanya jauh lebih baik dibandingkan 3 ekor unta, apalagi kalau banyak ayat yang kita baca di sholat-sholat kita. Makanya kenapa Rasulullah SAW sholat malamnya sampai bengkak kakinya. 1 rakaatnya baca surat Al-Baqarah, lanjut surat Ali Imran, lanjut surat An-Nisa. Ya, Masya Allah ya. Jadi mungkin Rasulullah lebih tahu keagungan ataupun ganjaran yang besar dari setiap bacaan Al-Quran yang dibaca setiap sholat. Nah, kemudian yang berikutnya, ini hadis tentang keutamaan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Diriwayatkan dari sahabat Nawas bin Sam'an,
Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahlahu." Maka Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Ini merupakan bagian dari akidah bahwasanya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Wallahu alam dalam bentuk apa ya? Apakah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suara, dalam bentuk bundelan kitab, wallahu alam. Wa ahlahu alladzi kanu ya'maluna bihi, akan datang kepada orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian datang kepada Ahlul Qur'an surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat-surat yang lainnya. Dan Rasulullah SAW merumpamakan seperti rombongan burung yang mengiringi orang-orang atau yang mengiringi pemimpin burung. Jadi seekor burung yang mengikuti pimpinannya. Atau bahkan Rasulullah seperti awan yang menaungi orang yang ada di bawahnya. Jadi Al-Quran akan memberikan perlindungan kepada Ahlul Quran. Jadi ada catatan, kata Ibnu Qayyim, siapakah Ahlul Quran? Yang disebut dengan Ahlul Quran adalah hum al-alimuna bihi wal amiluna bima fihi. Yang disebut Ahlul Quran itu adalah mereka yang mengetahui tentang isi kandungan Al-Quran, wal amiluna bima fihi, dan juga mereka yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Satu paham, dua mengamalkan. Wa illam yahfazuhu an dhahril qalb, walaupun orang tadi tidak paham, tidak hafal an dhahril qalbi. Artinya orang tersebut tidak paham, cuman tahu aja, nggak sampai hafal seluruh Al-Quran. Wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu, adapun orang yang hafal Al-Quran tetapi tidak paham dan juga tidak mengamalkan apa yang ada pada dalam Al-Quran, falaisa min ahlil Quran, maka mereka tidak disebut sebagai ahli Quran. Jadi yang disebut ahli Quran adalah mereka yang paham, yang ngerti tentang kandungan Al-Quran dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran, bukan sekedar paham. Mereka adalah ahli Quran. Jadi kalau menurut hadis lain bahwasanya Allah itu memiliki ahli, memiliki keluarga, dan keluarga Allah adalah mereka para pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, nah, maka disebut ahlinya adalah mereka bukan sekedar hafal, tetapi juga mengamalkan kandungan Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah perihal keutamaan surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitan yang firu minal bait alladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan berlari kabur dari rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Lalu bagaimana ada sering dibacakan surat Al-Baqarah tetapi sering terjadi gangguan di rumah-rumahnya. Oke, sering dibacain surat Al-Baqarah, bahkan sering dibacakan surat-surat yang lainnya di rumahnya, tetapi masih ada gangguan-gangguan dari setan. Wallahu alam, salah satu penyebabnya adalah ada dosa-dosa lain yang dia kerjakan. Di sisi lain dia membaca surat Al-Baqarah, tetapi di sisi lain dia mengerjakan dosa-dosa yang dosa tersebut menjadikan setan atau menjadi salah satu celah setan datang ke rumahnya. Dosanya di rumah apa di? Wallahu alam, bisa jadi dosa tersebut dilakukan di rumahnya, boleh jadi juga dilakukan di luar rumahnya. Boleh jadi juga dilakukan oleh sebagian anggota keluarganya. Mungkin dia menjaga dari perbuatan dosa, terus membaca surat Al-Baqarah, tetapi istrinya ataupun anaknya tidak terjaga oleh bacaan Al-Quran ataupun terjatuh pada perbuatan dosa. Kemudian yang berikutnya keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran secara zahir, secara jahar dan juga secara sir. Diriwayatkan oleh seorang sahabat, Uqbah bin Amir Al-Juhani. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-jahiru bil Quran, orang-orang yang menjaharkan bacaan Al-Quran, memperjelas bacaan Al-Qurannya, memperdengarkan bacaan Al-Qurannya, kajahiri bis sodaqah, seperti orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Wal musiru bil Quran, dan juga orang yang sembunyi-sembunyi dalam baca Al-Quran, kal musiri bis sodaqah, seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Artinya baca Quran mau terang-terangan, mau suara keras, mau pelan-pelan,
Diumpamakan seperti sedekah. Begitu sedekah, dia terserah terang-terangan bilang saya infakkan seluruh harta saya, ataupun tangan kirinya nggak tahu kalau tangan kanannya sedang bersedekah. Dua-duanya baik. Yang menerangkan sedekah secara terang-terangan seperti Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah? Maka Abu Bakar As-Siddiq datang, ya Rasulullah, aku infakkan seluruh harta saya. Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah, aku infakkan setengah harta saya. Kemudian Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Siapa yang membuat sunnah, siapa yang mengawali perbuatan baik dalam Islam, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi sedekah boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Orang yang sembunyi-sembunyi pun mendapatkan pahala. Salah satunya adalah mendapatkan naungan yang pada saat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bacaan Al-Qur'an. Boleh juga terang-terangan, boleh juga sembunyi-sembunyi. Masalah niat dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tujuan dijaharkannya kenapa, tujuan dipelankannya kenapa. Kan Fudail bin Iyad juga mendapatkan hidayah wasilahnya karena mendengar bacaan Al-Qur'an orang lain. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Dengar ayat itu, padahal orang tadi nggak bermaksud supaya terdengar oleh orang lain. Dia baca secara jahar, secara keras. Tiba-tiba Fudail bin Iyad yang pada saat itu belum bertobat mendengar ayat itu. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Naam, telah tiba waktunya ya Allah." Kemudian yang berikutnya, hubbu istima' Al-Qur'an. Ini juga merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an orang lain. Bukan cuma suka baca, tapi juga dengerin bacaan orang lain. Dia kan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra alayya Al-Qur'an." Ibnu Mas'ud, tolong bacakan untukku Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil." Apakah layak bagiku membaca Al-Qur'an di hadapan yang Al-Qur'an itu diturunkan kepadanya gitu. Al-Quran itu diturunkan kepadamu ya Rasulullah, apakah layak bagiku untuk membaca Al-Quran? Maka Rasulullah mengatakan, inni astahi an asma'ahu min ghairi. Sungguh aku sangat ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari selainku, dari orang lain maksudnya. Faqara'tu An-Nisa. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, saya membaca surat An-Nisa hatta idza balagta, sampai ketemu ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Sebagaimana telah kami datangkan di setiap umat itu saksi-saksi. Waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami jadikan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi bagi mereka-mereka, bagi umatmu. Ibnu Mas'ud fokus baca pada saat itu. Farafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepala disebabkan ada orang yang memukul pundakku gitu. Ternyata beliau, Ibnu Mas'ud, melihat Rasulullah bercucuran air matanya. Mendengar bacaan Ibnu Mas'ud pas dengan ayat sesungguhnya sebagaimana telah kami datangkan gitu ya, Rasul-Rasul sebelummu sebagai saksi pada umatnya, dan begitu juga kami datangkan engkau, utus engkau sebagai saksi bagi setiap umat. Rasulullah bercucuran air matanya. Ibnu Mas'ud fokus baca, tiba-tiba ada yang nepuk, pas lihat Rasulullah ke depan air matanya bercucuran. Nah begitu juga kita, selain kita suka baca Al-Quran, tapi bagian dari sunnah juga kita mau mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain. Ya boleh itu lewat murotal ataupun orang aslinya langsung, silih bergantian sambil murojaah, antum baca duluan, anak dengerin, anak baca, antum dengerin gitu. Kemudian yang berikutnya, hadis tentang iktibat sahibul Quran, gibtoh. Kan ada hasad, ada gibtoh. Kalau hasad itu menginginkan nikmat yang diberikan kepada orang lain diangkat. Si fulan diberikan kendaraan oleh Allah. Ngedoanya tuh, ya Allah kenapa sih nggak diberikan kepada saya, kenapa harus ke dia? Itu hasad. Sedangkan gibtoh adalah
ingin memiliki nikmat yang diberikan kepada orang lain tanpa ada rasa ingin dihilangkan dari orang lain. Nah, maka ada dua ghibtoh yang diperbolehkan. Di sini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la hasada ila fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun allamahullahu al-Qur'an. Seorang yang Allah berikan pemahaman tentang Al-Qur'an. Seorang yang Allah ajarkan Al-Qur'an. Fahuwa yatsluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang tersebut membacanya di malam hari dan juga di siang hari. Fasami'ahu jarulahu. Kemudian tetangganya dengar. Laitani utitu mislama utiya fulan fa'amiltu mislama ya'mal. Kalaulah Allah ngasih saya nikmat seperti si fulan, bisa baca Al-Quran, bacaan Qurannya bagus, lancar, suaranya merdu, makhraj hurufnya benar. Maka kata orang tadi, pasti saya juga mau mengamalin kayak orang tadi, mau baca Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran. Kemudian ghibtoh yang diperbolehkan juga, hasad yang diperbolehkan juga adalah warajulun atahullahu malan, orang yang diberikan kelebihan harta. Bahwa yuhlikuhu fil haq, dia belanjakan harta itu dalam kebenaran. Kemudian orang-orang mengatakan, laitani utitu mislama utiya fulan. Andai saja saya juga diberikan harta seperti si fulan. Fa'amiltu mislama ya'mal. Aku pasti akan mengamalkan seperti apa yang dia kerjakan. Jadi orang kaya yang dermawan itu boleh kita hasadkan gitu. Hasadkannya, saya juga pengen dong bisa sedekah kayak dia gitu. Saya juga pengen dong gemar berinfak, gemar bersedekah, udah makaya, rajin bersedekah, rajin berinfak gitu. Memberikan pengaruh positif bagi orang-orang yang lain. Kemudian yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fi sahrin. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an di setiap bulannya. Qala inni ajidu quwwah. Aku dapati kekuatan itu bertambah. Iqra' fi isrin. Ini maksudnya hatamkanlah Al-Qur'an dalam sebulan. Maka akan didapati kekuatan pada diri kita. Iqra' fi isrin. Kemudian hatamkan Al-Qur'an dalam jarak 20 hari. Qala inni ajidu quwwah. Aku juga mendapati kekuatan semakin bertambah. Iqra fi khamsati asyar. Bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran dalam jarak 15 hari. Qala inni ajidu quwwah. Aku pun semakin bertambah kekuatannya. Qala iqra fi asrin. Hatamkanlah Al-Quran dalam jarak 10 hari. Qala inni ajidu quwwah. Qala iqra fi sab'i. Hatamkanlah Al-Quran dalam jarak 1 minggu. Wala tazidanna ala dzalika, kecuali kekuatan itu akan terus bertambah. Maka salah satu bentuk kelemahan ketika seseorang menghajar Al-Quran, menjauhkan diri dari Al-Quran. Bukan lupa kita terhadap hafalan Al-Quran, tetapi Al-Quran telah melupakan kita. Al-Quran telah melupakan kita. Al-Quran sudah tak mau lagi mungkin dibaca sama kita. Jadi begitu juga waktu Muhammad Al-Fatih hendak melakukan penyerangan, setelah mendapati satu kekalahan, keesokan harinya beliau memerintahkan para pasukannya untuk memperbanyak saum. Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan, besok kita gencatan senjata, nggak perlu perang dulu. Besok semuanya saum, malamnya qiyamul lail. Di siang harinya perbanyak berdoa, perbanyak istighfar. Para ulama dikerahkan supaya masuk ke pasukan-pasukan gitu. Untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau ada yang bermaksiat, maka pertolongan Allah nggak jadi turun. Ketika semuanya mendekatkan diri kepada Allah, maka keesokan harinya Allah berikan kemenangan kepada mereka. Nah, kemudian juga ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya ada seorang sahabat yang tidak hafal Al-Quran. Bahkan bacaan Al-Qurannya bisa dikatakan kurang bagus lah. Sahabat tersebut adalah Khalid bin Walid. Beliau nggak ada kesempatan untuk duduk bermajlis bersama Rasulullah.
Beliau nggak ada kesempatan untuk bertanya, ya Rasulullah ini bagaimana gitu, nggak ada kesempatan. Khalid bin Walid nggak ada kesempatan untuk mendengarkan petuah-petuah Rasulullah. Hari-harinya dihabiskan untuk berjihad fisabilillah. Hari-harinya dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Khalid bin Walid mengimani seluruh apa yang ada dalam Al-Qur'an. Maka kalau mengutip perkataan Imam Samudra, dia mengatakan kalau kita mau beragama Islam itu gampang gitu, nggak sulit sebenarnya. Islam pengen kita sholat, kita sholat. Islam pengen kita zakat, kita zakat. Islam pengen kita saum, kita saum. Islam pengen kita jihad, kita jihad. Jadi bahasa kasarnya, apa yang kata Al-Quran inginkan, kita lakukan. Jangan lu disibukkan, ini dalil yang lebih kuatnya mana ya? Ini pendapat yang paling kuatnya mana ya? Gitu. Jangan lu disibukkan itu. Al-Quran pengennya kayak gimana, kita lakuin. Rasulullah mintanya apa, kita lakuin. Dan salah satunya adalah Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW menginginkan kita untuk dekat dengan Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, supaya kita menjadi ahlul Quran. Karena Masya Allah ya, salah satu, kalau sudah bagian dari keluarga Allah, tidak ada lagi kerugian, tidak ada lagi kegundahan, tidak ada lagi kegelisahan. Sudah menjadi bagian keluarga Allah, semuanya akan terjamin. Dan mudah-mudahan Al-Quran pun akan datang kepada kita sebagai pemberi syafaat, bukan sebagai. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi penolong bagi kita, bisa juga menjadi penyebab celakanya kita. Jangan sampai Al-Quran itu datang sebagai membawa celaka bagi kita. Maksudnya Al-Quran akan menjadi penolong ketika kita membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Al-Quran akan datang sebagai pembinasa pelakunya ketika dia meninggalkan Al-Quran, menjauhkan dari Al-Quran, dan segala perilakunya bertentangan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran akan datang kepada pelakunya sebagai pembinasa, bukan sebagai pemberi syafaat. Jadi seperti pisau, untuk apa pisau itu digunakan? Kita punya Al-Quran, untuk apa kita Al-Quran? Untuk didiamkan, untuk dibaca, untuk diamalkan, atau untuk dijauhkan, ya, menghajar Al-Quran. Maka tata cara membaca Al-Quran ada dua. Ada bil ghaib, ada bin nazar. Jadi baca Al-Quran secara melihat Al-Quran, ada juga baca Al-Quran dengan cara tidak melihat Al-Quran, itu dihafal. Ketika bulan Ramadan, Imam Syafi'i walaupun beliau hafal Al-Quran, tapi beliau membaca Al-Quran dengan cara bisyahid, dengan cara melihat gitu, walaupun sudah hafal Al-Quran. Kita juga walaupun hafal Al-Quran, beberapa ayat, beberapa surat yang sudah kita hafal, maka nggak ada salahnya kita juga baca Al-Quran, ya. Ada juga kalau di sisi lain kita juga disunahkan untuk baca bidzahril ghaib, ya, secara tidak melihat Al-Quran. Wallahu alam, barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman, atau ada yang ingin didiskusikan. Rasulullah SAW sholat, kemudian kalau nemu ayat tentang rahmat, sa'ala, beliau berdoa. Jadi ini bagian dari sunnah ya, kalau nemu ayat tentang rahmat, kita berdoa. Wa idza marra bi ayati adzabin istajar. Jika nemu ayat tentang azab, beliau beristighfar supaya dijauhkan dari azab. Wa idza marra fiha tanzihu lillahi sabha. Jika beliau mendapati ayat-ayat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, seketika. Marra bi ayatin rahmah. Ketika pas baca ketemu ayat tentang rahmah, beliau sejenak berhenti untuk berdoa. Tapi wallahu alam, saya juga belum tahu apakah ini dalam sendirian sholat malam beliau atau ketika berjamaah maksudnya. Ini bahasanya sholat, tapi di hadis lain yang dikatakan oleh Hudzaifah juga, beliau sholat di samping Rasulullah pada malam hari.
faqara'a. Dia Hudzaifah ikut sholat sama Rasulullah pada malam hari. Lailatan faqara'a fakana idza marra bayatin adzabin waqafa wa ta'awwad. Sholat malam, Hudzaifah ikut gabung sama Rasulullah. Ketika nyampe ayat tentang azab, beliau berhenti. Nih hadisnya, beliau waqafa, beliau berhenti wa ta'awwada, kemudian berlindung. Nauzubillah min dzalik misalnya. Wa idza marra bi ayatin rahmah, jika ketemu ayat rahmah, kata Hudzaifah waqafa, ada istilah waqaf, berhenti sejenak. Pada kemudian Rasulullah SAW berdoa. Jadi seketika langsung berdoa. Tapi kalau di hadis yang berikutnya ketika sholat malam. Jadi wallahu alam kalau sholat wajib. Wallahu alam saya juga belum tahu. Apakah dalam kondisi sir ataukah dalam kondisi dibacakan. Ya. Tapi berdoanya dengan menggunakan bahasa Arab ya. Yang bahasa Indonesia. Dalam sholat. Ada lagi, silakan ada pertanyaan. Ini untuk masalah imam yang seperti imam memperpanjang bacaan. Itu gimana itu maksudnya? Kalau memperpanjang bacaan Ya, ayatnya panjang gitu. panjang di salat berjamaah wajib. Sebenarnya kalau kondisi masyarakatnya paham bagus sebenarnya. Tapi kalau kondisi masyarakatnya umum kurang bagus. Biasanya kalau di lembaga-lembaga pendidikan lebih bagus dipanjangkan justru. Kayak sholat kayak mulai itu 1 juz, 2 juz gitu, 1 rakaatnya itu. Tapi dalam kondisi umum jangan dulu. Bisa jadi orang pas itu langsung futur, nggak mau lagi tarawih ting mau di tarawih itu. Karena kalau berdasarkan hadis umum Rasulullah ngimamin dengar anak-anak nangis. Berarti ada bahasa Arabnya itu ada ilah. Ilah itu penyebab kenapa Rasulullah SAW mempercepat bacaan sholat. Karena mendengar anak nangis, Rasulullah takut si ibunya merasa nggak khusyuk. Rasulullah percepat bacaan Al-Qur'annya. Padahal udah niat kata Rasulullah, saya mau ingin memperpanjangkan bacaan Quran. Tapi dengar anak nangis, takut si ibunya nggak khusyuk nggak baca kitanya. Saya percepat bacaan Al-Qur'annya. Artinya Rasulullah tahu kalau di belakang itu banyak orang yang memiliki uzur, banyak orang yang memiliki kebutuhan. Ada orang yang tergesa-gesa justru pengen cepat-cepat sholat gitu. Maka kalau kondisi masyarakatnya sudah emang ketahuan semua, kita sudah terpantau, udah ngerti semua, bagus panjang. Tapi kalau ternyata masih berbaur, masih banyak dan juga justru malah datangin mudarat, lebih baik jangan panjang-panjang. Tapi kan kalau misalkan disesuaikan dengan hadis, misalkan sholat maghrib diutamakan Rasul selalu mencatatkan baca surat Al-Baqarah dengan surat Kafirun. Tapi kebanyakan di masjid juga kadang membaca surat yang hampir 1 lembar, 2 lembar lah. Ya. Apakah itu menyelisihi apa yang Rasul contohkan, misalkan karena mungkin kan waktu maghrib itu karena waktu rehat, harusnya bisa paham sana. Ya. Syarat-syarat untuk imam itu harus paham juga kan. Betul. Yang pertama, tidak setiap yang bertentangan dengan Rasulullah menjadi bid'ah. Ya, tidak setiap apa yang tidak Rasulullah kerjakan menjadi bid'ah, tidak setiap apa yang tidak ada pada zaman Rasulullah menjadi bid'ah. Jadi masalahnya itu ya. Jadi tidak setiap yang bertentangan dengan Rasulullah itu artinya tidak mengikuti sunnah. Sunnahnya itu sholat isya itu memanjangkan bacaan, atau misalkan sholat duhur itu memanjangkan bacaan. Ini sholatnya gancang, ya. Tidak merta-merta menjadi orang yang menyelisih sunnah. Memang ahsannya, emang orang yang menjadi imam itu orang yang paham betul tentang bacaan Al-Quran, tentang hak-hak imam, tentang hak-hak makmum. Idealnya lah gitu ya. Tapi kondisi di masyarakat kita, bagi di kampung siapa saja boleh jadi imam. Yang penting mah tua, apalagi udah kelihatan tua, sepuh, dia masih jadi imam. Mau bacaannya bagus, bacaannya jelek gitu ya, jadi imam. Jadi mungkin PR-nya itu siapa sih yang berhak untuk menunjuk seorang menjadi imam. Jadi sebenarnya bagus kalau ada DKM yang bisa mengkoordinir kita, jadi nggak semua orang bisa jadi imam, ditunjuk imam duhur siapa, maghrib siapa, isya siapa gitu.
Tetapi asalnya emang tadi mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, kapan membaca surat panjang, kapan membaca surat pendek. Tapi kalaupun bertentangan tidak jadi masalah. Misalkan harusnya pendek, dia malah baca surat-surat panjang, nggak jadi masalah. Tapi jadi permasalah makmumnya ngerti semua atau enggak gitu. Padahal ayatnya mah pendek, tapi si suratnya itu nggak familiar gitu, jarang didengar sama orang lain, asal lila kayak gitu. Padahal bagi kita mah bacanya dengan 2 ayat padahal mah. Tapi kata yang makmum, ya salila ibu baca itu. Karena jarang dengar ayatnya gitu, jarang dengar suratnya. Al-Baqarah ayat udah. Asal lila gitu. Ngalaman ya ngimaman. Suka mau tarawehan deui. Kalau hukum dalam mengulang-ulang bacaan dalam sholat memang diperbolehkan ya. Boleh. Mengulang-ulang bacaan boleh. Ketika sholat malam misalkan 1 ayat, saya juga pernah dengar ada sahabat Nabi yang ketika beliau pergi sampai pulang pun mendengar dia baca ayat tersebut sampai beres. Boleh berulang-ulang ayat tersebut boleh. Misalkan rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat ketiga Al-Ikhlas, keempat Al-Ikhlas boleh. Karena Allahumma barik lana tadi. Dalil umumnya Iqra ma tayassara minal Qur'an, kata Al-Qur'annya gitu. Bacalah apa yang menurut kalian mudah di dalam Al-Qur'an. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang menurut kalian mudah dalam baca Al-Qur'an. Tong maksakeun. Apalagi ngimaman sidik belum apal si ayat eta teh maksakeun beri tujuan murojaah salah ya. Murojaah mah sorangan gitu. Tong dipraktikkeun pas ngimaman. Tapi misalkan dari tahun ke tahun gitu ya, si orang itu teh nggak ada perkembangan bacaan Al-Quran Joshua teh bacanya terus misalkan puluh terus. Nah itu gimana tadi? Ya harusnya dia sadar diri kalau emang dia udah jadi imam harus mau ngupgrade diri gitu. Kalau nggak gitu ya harusnya jangan jadi imam lagi. Beda itu kalau karena kecintaan ya. Beda sama kecintaan beda. Seperti sahabat itu, setiap mau sujud Al-Ikhlas, mau sujud lagi, mau ruku Al-Ikhlas lagi. Kan sahabatnya sampai ada yang komplain gitu. Tambor kita, nya tambor kita gitu. Sahabatnya udah komplain ya Rasulullah. Si fulan mah kumaha sih nggak sholat rek ruku teh Al-Ikhlas deui, rek ruku Al-Ikhlas deui. Cik Rasulullah teh bahasa kita tanyakeun deh ke jelema mana sana gitu ke Rasulullah teh. Jangan tanyain saya. Pas ditanyain, aku mencintai surat Al-Ikhlas, dibalik-balikin ya Rasulullah katanya resep surat Al-Ikhlas. Sesungguhnya Allah mencintainya disebabkan dia mencintai surat Al-Ikhlas. Tambor urang sahabat nu lain ge aya nu nah si Al-Ikhlas we gitu. Terus ini bermakmum diimamin oleh yang bacaannya tuh hancurnya juga udah di bawah standar lah. Iya, betul. Itu gimana tuh? Kalau di tempat anak karena kolotnya sepuh jadi imam bacaannya teh kayak mah nggak pernah ikronan gitu nya. Misalkan nafidinillah harusnya nafidinillah ya ini mah nafidinallah ya afwaja itu kan pokoknya tiap ketemu arti itu pasti Allah terus gitu. Alhamdulillah Kecuali Al-Fatihah. Gimana tuh? Kalau bacaan imamnya buruk rusak lah ya, karena kan bahaya juga ya kalau imam bacaannya rusak, Al-Fatihahnya rusak ya bisa nggak sah sholatnya. Makmum tidak memiliki tanggungan terhadap imam. Karena kalau kita udah tahu bacaan si imam jelek, kita tetap baca sendiri. Baca Al-Fatihah sendiri, baca surat lain sendiri. Kalau bacaan imamnya buruk. Karena bahaya kalau Al-Fatihah bagian dari rukun, kalau Al-Fatihahnya rusak, bisa rusak sholatnya. Kebalik, dan kita nggak punya kekuatan untuk mengganti si bapak eta gitu. Lain teh hayang ngaganti maksudnya. Lamun saya ujung-ujung ngaganti bisa omongan maksudnya gitu. Kita nggak punya kekuatan untuk mengganti si bapak itu gitu. Hayang mah ngaganti kan kumaha carana ngaganti si bapak itu. Nah, makanya sebagai makmum kita tetap baca surat Al-Fatihah sendiri, kemudian baca surat lain sendiri. Ketika bacaan sang imam kita
ketahui dia emang bacaannya rusak. Tapi tetap pahala berjamaahnya kita dapat. Karena kita nggak memiliki tanggungan terhadap si imam, justru imam yang memiliki tanggungan terhadap makmumnya gitu. Jadi imam sebenarnya nama. Nah kalau misalkan si imamnya kan gerakannya sholat duhur misalnya, tapi gerakannya cepet pisan sampai si makmumnya tinggalin sampai Al-Fatihah juga belum beres, jadi Allahu Akbar. Iya. Bismillah. Kita ikut gerakan imam. Ikutin aja. Kita ikut gerakan imam. baca udah diwakilin. Kita ikut gerakan imam. Walaupun kita nggak beres, anggaplah nggak pernah beres. Itu beres sampai kayak tahiyat can. Ya tahiyat terakhir di tahiyat udah beres. Ikut gerakan imam. Ikut gerakan imam. Kalau merasa kayak dirugikan mah nggak apa-apa, mah kalau asal dipaham alhamdulillah Kecuali kalau sampai nggak tumaninah lah. Kalau segitu cepet pisan. Kalau nggak sampai tumaninah mah yang menghilangkan rukun sholat. Jadi baru baiknya kemana? Ya kalau misalkan mundur nggak bisa, setelah itu tuh sholat lagi. Anggap yang tadi sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau mengenai soal para sahabat Abdurrahman bin Auf, Hmm. bin Affan, ketika di malam hari berlomba-lomba gitu ya, sholat malam sampai khatam Al-Quran. Iya, iya. Anu masih kepikiran bagaimana cara menghafalkan Al-Quran selama semalam itu gitu, dengan keadaan kalau misalkan misalnya dari jam berapa gitu. Ngaji biasa ini ya. Ngaji biasa gitu. Ngaji biasa bisa baca secara jahar ataupun istilahnya agak cepat imam itu kayak kita juga nggak kejar gitu, apa karena bisa mereka Jago, sudah biasa bahasa Arab, jadi Atau mungkin dia 1,5 jam itu memang bisa 2 juz lagi gitu. Malamnya 24 jam. Pernah dengar ya Ustaz kisah-kisahnya gitu Nah, tentang para masalah. sahabat menjalankan sholatnya gimana trik-triknya gitu. Matakan Rasulullah sampai bersabda, la tasubu ashabi, itu benar. La tasubu ashabi. Jangan pernah mencela sahabatku. Misalkan ngomongin gini aja, misalkan ngomongin Abdullah bin Maktum tuh pincang, misalkan ngomongin kepincangannya gitu ya, menghina kepincangan, kemudian buta ya. Abdullah bin Maktum tuh buta, pincang. Terus la tasubu ashabi, ataupun kita mencela kesalahan sahabat lah. Kayak Umar bilang misalkan nimatul bid'ah hadi itu, kita mah pengen ngomongin ngedebatin masalah apa yang disebutin Umar bid'ah gitu. Kata Rasulullah la tasubu ashabi. Bahkan sampai terjadinya fitnah perang Siffin ya. Perang Jamal, Ali bin Abi Thalib perang sama Bunda Aisyah, kan perang Jamal. Kata Rasulullah la tasubu ashabi. Jangan kalian pernah mencela sahabatku. Kalaupun kalian berinfak 2 bukit emas sebesar 2 bukit Uhud, tidak akan pernah menyamai sedekah mereka 1 mudnya gitu. Benar, atak kumacara deh bisa ngapal, bisa ngatakan Al-Quran sabuti, berarti dahsyat sahabatnya gitu. Orang mah sabulan, sabulan ge Ramadan hungkul. Lagi mereket tuh. Berarti memang punya keutamaan. Betul, makanya Masya Allah jangan dicela. Makanya Allah sampai radhiyallahu anhum gitu. Allah sudah benar-benar ridho lah sama sahabatnya. Kalau ini secara logika gitu. Iya benar saya gitu. Masa-masa kita gitu kan baca normal aja nggak beres gitu. Ini dalam semalam bisa pada beres lomba-lomba gitu. Bacana kumaha ya, secepat kumaha gitu. Ulah pabulit di dunia. Bener Masya Allah ya, patut ditiru. Capek pentingnya kan. Jadi kan itu katanya proyek sahabat Nabi jadi kerjaannya itu memang mencari sholat malam gitu kan, karena yang langit dan bumi dibentangkan, jadi keberkahan itu turun pada mereka gitu. Jadi kerjaan yang dicari siang itu udah dikasihin sama Allah, karena mereka malamnya tuh proyeknya sholat malam gitu. Jadi sahabatnya kalau Rasulullah bersabda ataupun baca ayat Al-Quran teh langsung nancap, nggak perlu nanya ya Rasulullah ini aku kumaha gitu. Telobata tanya bener sahabatnya ya Rasulullah ini harus gimana gitu. Maka ada seorang sahabat yang kalau duduk sama Rasulullah itu posisinya posisi siaga gitu. Duduk gini teh nih. Siap berdiri. Jadi mun perintah nanti sok hayang pangheulana gitu. Supaya teu panggilan ke batu. Tah sia. Nahan heula batu.
Jadi bener kita bener hidayahnya itu benar-benar masuk kita mah keuta geus hafal sabaraha hadis tentang keutamaan lah Apa sadek lagi geus apal pokoknya mah. lewat Tapi ngamalkeun teh lamun keur semangat teh gua lamun keur putur aduh kamu tas sahabat mah masalah keimanannya itu sampai Allah ridho terhadap keimanan mereka gitu. Allah alam gitu. Kita kalau mau lihat tentang perjalanan hidup para sahabat, kesungguhan para sahabat, menambah gitu, menambah keimanan kita, kekuatan keimanan. Jadi iri sahabatnya bisa gitu. Nya sahabat miskin, tebogana naon, aya tamu Rasulullah hayang ge ngajamu gitu. kebayang anak tidur kan Anak tidur kan gitu, sok asakan anu aya. Jadi nggak mau diberikan ke orang lain kesempatannya yang kudu saya pengelah-heula gitu. Ada juga yang saklek kayak sahabat-sahabat Baduy. Ya Rasulullah, kalau saya sholat, saya saum, saya zakat, apakah masuk surga? Ya kamu masuk surga. Oke, saya tidak akan menambah lagi dengan amal-amal yang lain. Gak segitu gua gitu. Konsisten gak saya tahu gua. gitu ya. Tapi Tapi bener. Mau nambah ada jeung nu lain. pengurangan di urang mah Pertama-tama Ya kamu masuk surga gitu. Konsisten gitu. Maka kita berbanyak belajar dari para ulama. Maka kalau kata Syekh Muhammad Azam, kenapa kita harus sering mempersiapkan dirinya baik rohani ataupun fisik? Kan beliau buat satu kitab, kan beliau seorang komandan jihad juga ya. Beliau buat buku namanya Tarbiyah Jihadiyah, pendidikan tentang jihad. Jihad itu persiapannya bukan sebulan 2 bulan kata beliau, 10 tahun bahkan 20 tahun. Dan persiapan yang 10 tahun 20 tahun itu bisa jadi perangnya cuma 1 jam gitu. Nah kita juga jangan bosan untuk beramal. Enak baca Quran, isukan baca Quran deui, isukan baca Quran deui gitu. Boleh jadi baca Qurannya bertahun-tahun gitu. Tapi pas hisabnya orang tak apa pas hisabnya. Bacaan nu belah mana sih nu Allah balan diterima teh gitu. Ting pas ayat mana nu diterima Allah ridho teh gitu. Salat malam terus saya salat malam. 2 rakaat sasanggupna teh. Karena kita enggak tahu di belah rakaat kasabaraha Allah teh bahan menerima amal kita gitu. Sedekah terus sedekah 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Karena Allah nggak tahu, kita nggak tahu maksudnya di amal mana Allah ridho dan menerima itu sebagai pemberat amal kita gitu. Kita kedah konsisten walaupun ya hari di bahasa kasar nama nggak apa teh kieu deui unggal minggu teh kieu deui. Karena setan akan datang memberikan was-was. Maknya senang ngaji teh halakoh jeung halakoh gitu. Setan teh. Tadi sini. Karena setan datang untuk melemahkan. Mengenai perkataan Utsman bin Affan bahwa Al-Quran adalah jamuan Allah. Benar-benar nikmat ya. Ya. Nah, karena kan gak semua orang tuh bisa mengerti Al-Quran gitu ya. Penyebab utamanya itu dosanya apa tuh teh? Ya kan kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an atau hati-hati mereka terkunci? Nah, ada beberapa penyebab hati menjadi terkunci. 1, banyak makan. 2, banyak tertawa, ini banyak bercanda. Kemudian banyak mengerjakan sesuatu yang kurang bermanfaat. Itu menjadikan hati terkunci. Banyak makan, banyak tertawa atau bercanda, kemudian banyak melakukan sesuatu yang sia-sia. Itu menjadikan hati terkunci. Nanti kalau hati terkunci kalau semakin parah bisa jatuh pada hati yang mati gitu. Hati sakit. Ya sakit, mati, enggak mau menerima apa isi Al-Qur'an dan bahkan enggak peduli gitu. Kata Allah, afala yatadabbarun Al-Qur'an
Tidakkah kalian mau mentadaburi Al-Quran atau hati-hati kalian terkunci gitu, tertutup. Kalau kedua yang berikutnya, kalau perkataan gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi, sesungguhnya nurullah, cahaya Allah itu la yuhda lil asi, tidak akan pernah datang menyinari bagi mereka-mereka pelaku maksiat. Jadi cahaya Allah itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa sunnah Nabi. Itu gak bakalan pernah masuk kepada diri seseorang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Contoh yang real terjadinya Imam Syafi'i gitu, yang gak sengaja lihat paha perempuan, itu pun gak sengaja gitu, lain dihaja, gak sengaja gitu, sampai poho hafalan, datang ke gurunya, wahai guruku, kumaha jadi saya hese ngapalkeun gitu. Kata gurunya, nurullah la yuhdal asi, cahaya Allah tidak akan pernah datang turun kepada orang yang suka bermaksiat. Nah boleh jadi satu penyebab lah maksiat apa, bisa jadi maksiat yang kecil pun berdampak gitu kepada kalau misalnya gini tadi efek dari lingkungan gitu ya, maksiat matanya tuh gitu ya, emang lingkungan gitu ya. Apakah kita lebih baik memilih keluar dari lingkungan tersebut atau gimana tuh untuk mendapatkan kenikmatan Al-Quran? Ada istilah namanya uzlah ya. Ada istilah yang namanya uzlah. Uzlah itu kapankah kita harus beruzlah? Beruzlah itu meninggalkan keramaian yang terpenuhi oleh kemaksiatan. Jadi antara dakwah atau uzlah pilihan itu. Apa kita tetap berdiam diri terus berdakwah atau kita uzlah? Kalau kita kuat, kalau kita sanggup bertahan terus berdakwah. Kalau kita nggak kuat, keimanan terancam, ketaatan terancam, kita ngerasa sendiri kita nggak kuat, lebih baik beruzlah, menyingkir dari tempat itu. Kalau kita nggak sanggup, kita yakin saya nggak kuat kalau gini terus, nggak bakalan kuat, menyingkir. Tapi kalau kita kuat, maksain diri, matiin aja. Tapi kalau kita ngerasa kuat, terus bertahan dan terus berdakwah. Nah tadi benar ya, resiko orang yang berdakwah itu boleh jadi keilmuannya jarang nambah, boleh jadi kayak Khalid bin Walid gitu, hari-harinya habis untuk berjihad, yang dia tahu cuma pedang, bahasa kasarnya yang beliau tahu ayat-ayat tentang jihad lah gitu, bahasa kasar kitanya, ekstrimnya mah gitu. Tapi udah nggak mungkin ayat-ayat yang hafal gitu. Artinya beliau sehari-harinya habis di medan perjuangan, nggak ada kesempatan untuk berlama-lama bermajlis dengan Rasulullah, mendengar petua Rasulullah, ikut berjamaah dengan Rasulullah, mendengarkan bacaan Rasulullah gitu indahnya. Jadi kesempatannya tuh jarang beliau dapati gitu. Tapi beliau memiliki kesempatan untuk berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu juga kita bisa jadi mungkin bahasa kasarnya kotor, banyak kotornya, tiap hari ketemu lihat maksiat lagi, tapi kita yakin saya ini tujuannya berdakwah gitu, nggak ada maksud apa-apa, saya ini niatnya berdakwah, insya Allah saya kuat, lanjutkan. Tapi kalau kita ngerasa nggak kuat, lebih baik menyingkir gitu, cari tempat aman. Wallahu a'lam. Cuma tiap-tiap dalam mewujudkan mujahadah gitu, Tiap- dalam sungguh-sungguh dalam beribadah gitu, tiap-tiapnya apa gitu supaya kita bisa benar-benar full power gitu lah, mujahadah kan bahasa itu teh. yang pertama, menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah. Dulu saya punya dosen sama alumni Yaman juga, beliau itu kalau lagi ngajar dikit-dikit la haula wala quwata illa billah. Jadi di sejenak la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa sholat, bisa ngaji bukan karena kurang semangat gitu, bukan karena saya lagi waktu kosong nih gitu, karena saya lagi banyak teman-teman mereka ngaji, bukan gitu.
Jadi karena Allah telah menolong kita gitu supaya kita datang ke majelis-majelis ilmu, supaya kita bisa baca Al-Quran, supaya kita mau ngerjain sholat malam. Jangan beranggapan ini semua karena atas kepandaian kita, karena saya rajin gitu, karena saya, bukan karena gitu. Ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering mungkin minta pertolongan kepada Allah. Kayak berdoanya tuh, ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan ketaatan kepadamu, dan juga kuatkanlah kami untuk meninggalkan kemaksiatan kepadamu. Berikan kekuatan kepada kami. Karena kalau Allah nggak ngasih kekuatan, kita nggak bisa apa-apa. Seperti yang pernah terjadi sama seorang itu ya, seorang orang soleh yang dijebak oleh setan, oleh perempuan sampai dizinahi, dibunuh, kemudian dia juga musyrik gitu. Padahal orang soleh gitu. Kita juga hati-hati, jangan sampai ngerasa cukup dengan apa yang hari ini kita miliki. Jangan ngerasa alhamdulillah. Di sisi lain kita bersyukur ya, alhamdulillah hari ini bisa Allah tunjukin hidayah, bisa ke jalan yang lebih baik lagi. Tapi di sisi lain jangan melihat orang lain batur gitu wae atau bosan gitu. Nah, jangan ada rasa seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi minta pertolongan kepada Allah supaya Allah kuatkan gitu. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Amalan doanya ada amalan doa yang disampaikan. Allah alam ya, kalau amalan doa apa yang dibaca ya. Ada yang apa? Nah, itu. Sa'ni kullahu takilni ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslihni sa'ni kullahu wala takilni, jangan bebankan kepadaku sendirian, tarfata aini abadan. Ya hayu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu astagis, aku meminta pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah seluruh perkaraku, katanya. Wala takilni, jangan tinggalkan aku sendirian kapanpun itu. Jadi kita menggantungkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap zikir pagi dan petang ada zikir pagi dan petang dibaca. Ada. Wallah. Udah lagi sharing ngobrol. Oh, ini kerja wae. Misalkan ini mah ya pikiran Sharing sama yang lain ya. Antara negara merdeka dengan negara yang sedang terjajah, maka menurut Ustaz ada perbedaan kan, pasti ada perbedaan kan ya, dari negara merdeka sama dengan negara terjajah. Apakah sebuah nikmat negara yang diberikan kemerdekaan, ataukah orang yang terjajah ini apakah lebih nikmat Ustaz? Apakah ya istimewa menurut Ustaz lihat Contoh. Kita kan negara yang merdeka, otomatis orang yang merdeka ini kan dia bebas ngapain, malahan maksiat bisa jalan harem gitu misalnya karena dia merdeka. Tapi di satu sisi lain melihat orang yang terjajah, orang yang kayak di Palestina, mereka bisa selalu terjajah karena takut suatu saat dia bisa meninggal karena tertembak misalnya, karena pakai sebuah rahmat. Berbeda dengan yang kita misalkan negara Indonesia yang merdeka, tapi secara hubungan dengan Allah kita takutnya ketika karena kita bebas gitu karena negara merdeka, ya itu nikmat itu ya, apakah adil gitu menurut perkataan nikmat gitu negara merdeka? Dari yang lain gimana? Nikmat kemerdekaan benar-benar merdekanya. Iya. Tapi kan kalau misalnya esensi dari manusia turun ke bumi itu untuk beribadah kan. Kalau yang orang terjajah tuh lebih singkat gitu Ustaz. Lebih singkat lah, mereka juga terjaga senantiasa. Kalau benar-benar berada dalam hidayah Allah, dia matinya memang juga
udah pasrah lah sama Allah lah, dan memang nggak tahu besoknya masih bisa melihat matahari. Kalau yang orang merdeka mah ya kadang besoknya masih ada kegiatan pengen ya, karena dia merasa merdeka gitu, berbeda dengan orang yang terjajah gitu. Menurut saya sih melihat saya sendiri ya nilainya Ustaz, itu juga Cina tuh jadi musibah gitu negara merdeka teh karena kejauhan gitu. Yang pertama, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keamanan itu juga fitnah, ujian. Yang kedua, adanya penjajahan, penindasan itu juga sama, fitnah, ujian. Kata Allah sendiri yang bilang, wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut, rasa lapar. Ada orang yang diuji dengan ketakutan, penjajahan gitu. Tapi ini cuma sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang Allah uji dengan diberikan banyaknya harta. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya banyak harta, banyak kenyamanan, banyak anak, itu juga fitnah. Ya, artinya ada yang terfitnah dengan kenikmatan dunia, ada yang terfitnah dengan keterpurukan dunia. Dua-duanya bisa jadi fitnah, tergantung kita memposisikan diri bagaimana menyikapi fitnah tersebut. Tidak semua orang yang terjajah merasa terbangun diri ini ladang bagi saya untuk mempersiapkan amal. Ada juga orang yang ingin berlari dari tempat itu gitu, ingin mencari kemerdekaan, nggak mau cari penjajahan. Ada juga orang yang merasa saya nggak nyaman dengan hidup kayak gini, lebih baik saya berangkat aja ke Palestina, bisa berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum asalnya manusia mencintai kemerdekaan. Makanya kenapa para budak, makanya Islam mengapa memerdekakan budak, karena pada hakikatnya setiap pribadi manusia menginginkan kemerdekaan. Makanya salah satu asnaf yang mendapatkan zakat itu, mereka yang berhak menerima zakat itu adalah seorang budak yang ingin merdeka dari perbudakannya. Artinya dia nggak mau dijajah gitu, dia ingin merdeka, dan Islam memberikan itu untuk merdeka. Nah, jadi tergantung kita memposisikan nikmat ujian itu, apakah sanggup untuk melewati ujian dari kenikmatan atau sanggup kita melewati ujian dari tadi. Artinya tinggal kalau kita dikasih ujian dari kenikmatan, kita harus sadar, jangan terlena. Ketika kita diuji dengan keterpurukan pun kita harus ingat, ini cuma sebentar, ini ila qalil. Nah, adapun mereka yang ada kesempatan misalnya kayak di Palestina, Suriah, mendapatkan jihad fisabilillah, dzalika fadlullah yu'ti may yasha, itu nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang pilihan. Mungkin kita belum terpilih untuk mendapatkan nikmat itu. Betul. Yang disalahin bilang karunia diberikan kebebasan tinggi gitu. Kalau misalkan dilihat dari segi esensi hidup itu tujuannya ibadah gitu. Iya. Isi melenceng karena saking diberi nikmat merdeka sampai kejanjonan malahan ya lebih ubud dunia gitu. Seperti inilah, kan sakit itu dapat mengangkat dosa ya, menggugurkan dosa. Lihat orang sakit, indahnya aneh mah gering gitu, dosa-dosanya diampuni gitu. Nah, apakah kita juga pengen sakit? Wah, supaya dosanya digugur-gugurkan. Cuma lihat dari kacamata ketakwaan misalnya, kalau udah beriman mah mungkin rindu, karena kan ada para ulama yang bilang kenapa saya nggak sakit, mungkin kan karena memang sedih kan, karena dia banyak rahmat, dia takut istidraj itu gitu. Ada yang pernah sampai gitu kan. Sakuha itu rekomendasi gering atau benahnya semuanya mah gering, saya dasar semuanya. Artinya gini, tapi misalkan ditakdir untuk Allah sakit, jadi artinya gini, ada Allah yang ingin menghapuskan dosanya dengan sakit, ada Allah ingin ya dengan musibah, dengan sakit, dengan apapun itu. Allah pengen menggugurkan dosa-dosanya dengan diberikan sakit. Ada juga Allah yang ingin menggugurkan dosa seorang hamba tersebut diberikan kesehatan sehingga mampu untuk banyak beramal gitu. Jadi berapa banyak amal yang bisa dikerjakan oleh orang-orang sehat dan berapa banyak amal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang sakit. Makanya kata para ulama, kalau kalian dapati di pagi hari 1 nikmat iman, 2 nikmat sehat,
dua nikmat kecukupan, maka itulah sebaik-baiknya nikmat. Kita punya harta, kita punya iman, kita sakit, berapa banyak amal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang sakit. Puasa menang uzur, jihad aya uzur, ke masjid aya uzur gitu. Kita badan sehat, punya iman, gak punya harta, berapa banyak amal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang kurang mampu. Zakat bukankah orang-orang kaya? Infak dan sedekah bukankah orang-orang kaya? Haji dan umrah bukankah orang-orang kaya? Yang Allah berikan kecukupan. Kita punya cukup, kita punya sehat, gak punya iman, sia-sia semuanya. Artinya ketika nikmat tersebut harus kita syukuri. Nu ayeuna jag-jag bersyukur, anu ayeuna gering tangguh kulutus sesuatu gitu. Dan geringnya aja jadi penggugur dosa. Artinya gitu. Termasuk tadi, yang hari ini Allah masih berikan nikmat kemerdekaan, syukur itu, manfaatkan, jangan sampai kita lalai gitu. Yang hari ini terjajah, ila qalil, itu cuma sebentar gitu. Tugas kita beribadah, besok mati selesai tugas gitu. Udah kita nggak ada urusan lagi. Karena kita nggak tahu mati kapan. Hari ini yang penting kita fokus beribadah. Udah sejam lagi, 2 jam lagi, sehari lagi mati, udah beres gitu. Tutup buku, nggak ada amal-amal lagi yang perlu kita kerjakan. Allah.